Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jerna, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua LPTK Universitas Maritim Raja Hali Haji Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi gejala alam biotik dan abiotik yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 3 Tanah Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu pada siang ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas siapkan dulu. Ya, berdoa dimulai. Apa keterangannya? Sakit. Oh ya, satu orang aja. Dan sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu ibu mau nanya pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai limbah. Siapa yang masih ingat apa itu limbah? Saya, Bu. Ya silakan Sylvia, karena Limbah adalah zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Limbah dapat berupa sampah, air kakus, dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. ya itu adalah pengertian dari Limbah. Kemudian kemarin ada ibu bilang kan ada jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah dapat dibagi dua. Siapa yang bisa? Tunjuk tangannya. Silakan. Organik dan anorganik. Ya, limbah organik dan Anorganik. Siapa yang masih ingat contoh limbah organik apa kemarin? Daun, Bu. Daun. Sedangkan iya. Kalau anorganik apa contohnya? Plastik. Lagi? Botol. Iya. Iya. Jadi sudah tahu kan apa itu limbah anorganik dan Anorganik. ya.
Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat buatan manusia. Kemudian kedua, memahami ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Di pelajaran berikut, silakan kalian tonton video berikut. Nah, videonya. Oksigen yang ada di lingkungan dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan untuk daun, ia bernapas melalui stomata, membutuhkan karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Oke, di sini makhluk hidup yang kedua adalah membutuhkan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Untuk itu kita dianjurkan untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, mengandung nilai gizi karbohidrat, protein, vitamin, serat, mineral, lemak, air, dan lainnya. Dan menjadi pertama, herbivora yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, contohnya sapi. Yang kedua, karnivora, contohnya adalah harimau. Yang ketiga adalah golongan omnivora, itu hewan pemakan tumbuhan. Apa yang kalian tanggapi setelah menonton video tersebut? Ada ikan kecil. Kemudian apa lagi? Ada ikan besar. Ada batu. Ada apa? Ada batu. Ada pohon. Ada pohon, ada batu-batu, apa lagi? Ada lampu. Nah, Ada rumput. ada rumput, ada air. Ada makanannya. Apa bedanya batu dengan rumput tadi? Batu rumput hidup. Iya, kalau batu Benda mati. yang mati. Kalau rumput Benda hidup. iya, benda tak hidup. Apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup? Bernafas. Kemudian apa lagi? Berkembangnya. Apa lagi? Makan. Tumbuh bu. Termasuk ciri-ciri makhluk hidup manusia dan hewan. Untuk memperoleh makanan sangat tergantung pada makhluk hidup. Kemudian tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut bersifat autotrof. Itu disebut dengan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Kalian baca siapa? Si Rauda. Apa itu pertumbuhan itu? Coba dibaca dulu. Berdiri. Dipengaruhi oleh faktor hereditas atau gen dan faktor lingkungan. Biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan
generasinya. Ya. Tugas ciri-ciri makhluk hidup yang berkembang biak. Kemudian ada PK terhadap rangsangan. Coba baca lagi. PK terhadap rangsangan. Dia termasuk ciri-ciri makhluk hidup juga. Tumbuhan bereaksi ada rangsang, contohnya putri malu mengatupkan daunnya saat disentuh. Indera merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indera pada manusia dan hewan antara lain rangsang cahaya, rangsang getaran suara, rangsang bau, rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka. Rangsang rasa pahit, manis, asin. Iya, itu PK terhadap rangsangan. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan atau teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita explain dahulu. Baik teman-teman, boleh berdiri terlebih dahulu. Kita explain tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Kalian mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi. Ibu akan membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok seperti minggu kemarin. Dan baiklah, ini ada tugas kelompoknya. Tolong kalian kerjakan per kelompok. Lalu 15 menit. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nah, kerjakan. Tolong kerjasamanya. Kalian boleh mengerjakan tugasnya melalui HP, boleh. Silakan. Tugas kelompok silakan tulis nama, kemudian nama kelompoknya kelompok berapa. Mainkan handphonenya mencari jawaban, jangan ambil suaranya. Ya, terus. Oke. Yang lain tulis karena teman belajarnya. Yang lain tulis, bagian tengah tulis ya. Tulis aja. Siapa nulisnya?
Mengerjakan tugasnya sudah selesai. Silakan kelompok siapa yang bisa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, silakan ke depan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gejala alam biotik. Perkenalkan, saya Selvianti sebagai moderator, Hanjani sebagai pembaca, Dara dan Rahmi sebagai penjawab di sesi tanya jawab. Kepada Hanjani, saya persilakan untuk membaca materi. Gejala alam biotik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya fotosintesis, respirasi, pencernaan makanan, pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup, contohnya hujan, pelapukan, erosi, ledakan, dan sebagainya. Lingkungan terdiri atas 2 komponen yang utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Satu contoh komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. 2. Contoh komponen abiotik terdiri atas benda-benda yang tidak hidup di antara lain tanah, udara, dan cahaya. Komponen biotik memanfaatkan sinar matahari, air, karbon dioksida, dan vitamin dan mineral dari tanah yang merupakan komponen abiotik. Nutrisi yang diserahkan oleh terus dikonsumsi oleh makhluk hidup, sehingga makhluk hidup tidak dapat bertahan tanpa adanya faktor abiotik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Saya, Bu. Silakan. Saya. Apa yang dimaksud dengan gejala alam biotik? Ada yang lain? Silakan. Apa saja contoh komponen biotik? Pertanyaan dari Mariana. Apa yang dimaksud dengan biotik? Gejala alam biotik meliputi hal-hal berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya fotosintesis, respirasi, pencernaan makanan, pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Apakah bisa diterima? Bisa. Akan menjawab pertanyaan dari Lauda. Apa saja contoh komponen biotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad lainnya? Bisa diterima? Bisa. Sekianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin tampil lagi? Silakan ke depan, Nak. Silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang abiotik. Sebelum kami lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai moderator dan Rauda sebagai pembaca, saya sebagai sesi tanya jawab. Kepada Rauda akan persilakan. Pengertian abiotik. Abiotik adalah salah satu komponen atau faktor dalam lingkungan. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Pengertian komponen abiotik yang tepat adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup, komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk dan tumbuhan, serta komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup dan tak hidup. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya tentang hasil diskusi kami? Saya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan abiotik? Apakah ada yang lain? ada Silakan. berikan penjelasan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Dari Hanjani.
Apakah itu abiotik? Abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati. Apakah bisa diterima? Bisa. Selanjutnya, Saya akan menjawab dari kelompok 2. Individu, sedangkan perkembangan satu individu menghasilkan generasi baru. Apakah bisa diterima? Bisa. baiklah itulah diskusi kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 2 dan 3 telah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Dan berdasarkan hasil presentasi kelompok 2 dan 3, jadi tadi kan ada pengelompokan berdasarkan biotik dan abiotik. Jadi tidak tahu itu apa biotik. Abiotik itu yaitu makhluk hidup, yaitu contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Itu contoh dari yang biotik. Sedangkan abiotiknya yaitu apa? Batu, udara, air, tanah. Itu yang termasuk ke dalam abiotik. Untuk meningkatkan pembelajaran kalian pada hari ini, Ibu akan membagikan tugas evaluasi. Tolong tugasnya dikerjakan secara mandiri. Silakan ya. Tulis nama kelasnya. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Tugasnya udah. Silakan ketua kelas kumpulkan tugasnya. Tadi telah belajar mengenai apa komponen biotik dan abiotik. Dari pelajaran tadi siapa yang bisa menyimpulkan pelajarannya? Nah, silakan Selvi. Tadi di dalam itu ada ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya bernapas, bergerak, makan, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan lain-lain. Ya. Terima kasih kepada Selvi. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Nah. Ada biotik dan abiotik. Iya, ada biotik dan Abiotik. abiotik. Sampai di situ sudah mengerti.
kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bernapas, bergerak, kemudian memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap pasangan dan mengeluarkan zat sisa. Yang disampaikan oleh teman kita Selvi. Kepada Selvi kita ucapkan terima kasih. Penampilan kelompok yang sudah tampil tadi, Ibu akan mengasih penghargaan kepada kelompok Selvi. Karena kelompok Selvi bekerja sama dengan baik, hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih kepada kelompok Selvi Dan kawan-kawan. Pembelajaran kita pada hari ini sangat menyenangkan. Kemudian apa lagi? Menyenangkan. Tentang video. Apa lagi? Videonya bagus. Menarik. Mudah dipahami. Mudah dipahami. Kemudian Triknya kami suka, Bu. untuk minggu depan kita belajar mengenai lingkungan. Dua kali, dapat tiga kali, dapat empat kali, dapat lima kali. Mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas berdoa dulu. Mari mulai. Beri salam.